Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu hamdan yamla'ul mizan, walakal hamdu adada ma khattahul qalam, wassalatu wassalamu ala khairil insan, wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, hadirin wal hadirat sekalian, yang telah menganugerahkan kita nikmat kesehatan. Allah pula yang telah menghadiahkan kepada kita nikmat kesempatan. Dan Allah juga yang telah memberikan kepada kita nikmat istiqamah wad dawam alal iman wal islam. Sehingga dengan izin, inayah, iradah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dengan bulan yang teramat mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berhutang budi kepada ayah kita atas setiap tetes keringat yang keluar dari kulitnya guna mencari nafkah untuk kita. Kita berhutang budi juga kepada ibu kita atas setiap tetes darah nifas yang ia keluarkan dari tubuhnya guna melahirkan kita, dan setiap tetes air susu yang kita minum guna untuk menumbuhkan tulang dan daging kita. Namun hutang kita kepada Rasulullah SAW jauh lebih besar, karena andai saja Rasulullah SAW tiada, sungguh kita teramat dekat dengan kekafiran dan kekufuran, dan teramat dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih dapat merasakan indahnya Ramadan, bulan investasi, bulan yang sangat diidam-idamkan oleh banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salafus saleh dan para sahabat terdahulu menginginkan andai saja seluruh bulan yang ada di setiap tahunnya itu adalah Ramadan. Masya Allah. Maka sudah sepantasnya dan seyogyanya kita bersyukur karena kita sudah dapat merasakan indahnya Ramadan. Hadirin wal hadirat sekalian, namun ternyata hanya sedikit orang yang dapat berinvestasi di bulan ini. Dengan kata lain, hanya sebagian orang saja yang dapat memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang dapat memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya adalah mereka-mereka yang menjalani Ramadan dengan keimanan. Apa yang dimaksud menjalani Ramadan dengan keimanan? Yaitu mengimani apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, baik di dalam Al-Quran melalui Al-Hadis. Berbicara tentang mengimani Ramadan bukanlah perihal yang mudah dan ringan, hadirin wal hadirat sekalian. Karena pahala demi pahala serta keutamaan demi keutamaan yang Allah suguhkan di bulan Ramadan merupakan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, namun mutlak kebenarannya. Maka tidak mudah untuk mengimani hal-hal abstrak tersebut. Banyak di antara kita yang mendeklarasikan keimanan kepada Ramadan dan senang akan datangnya bulan Ramadan. Namun, apa yang ia lakukan di dalam Ramadan tidak sama sekali mencerminkan kebahagiaan dan keimanan terhadap Ramadan itu sendiri. Maka dari itu hadirin, untuk
menjalani Ramadan dengan keimanan, perlu kiat-kiat yang harus kita lakukan mumpung Ramadan masih panjang. Di antaranya adalah menjalani Ramadan dengan ilmu. Menjalani Ramadan dengan ilmu maksudnya adalah belajar dan mengetahui tata cara bagaimana memanfaatkan Ramadan dengan pemanfaatan yang sebenarnya. Karena menjalani Ramadan tanpa ilmu, layaknya kita menggunakan barang-barang elektronik tanpa penggunaan yang benar, maka ujungnya kita hanya akan mendapatkan kerusakan dan kerugian. Ramadan layaknya mata uang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia menawarkan manfaat dan surga serta ampunan dari berbagai macam jenis dosa. Tapi di sisi lain, barang siapa yang tidak dapat memanfaatkan Ramadan, maka ia akan mendapatkan kecaman dan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan aw dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah." Hina, dina, dan celaka seseorang yang ia dapat merasakan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tanpa ada dosa yang diampuni. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad SAW bahwa jika seorang hamba tidak dapat beribadah di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan stimulus, bonus, dan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa, namun tidak juga dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak juga mau beribadah, lantas di bulan mana lagi hamba-hamba tersebut akan melakukan ibadah? Maka dari itu hadirin, agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang menguntungkan kita dan menjadi bulan investasi bagi kita semua, maka mari sama-sama kita kembali membuka buku-buku lusuh yang mungkin sudah lama kita tinggalkan untuk dapat memperkuat keimanan kita dan menjadi hamba-hamba Allah yang shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Terima kasih atas segala perhatian. Moga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dan dapat menyuguhkan pahala yang banyak ketika nantinya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.